Apakah kalian tahu konsep ketuhanan telah menjadi perdebatan sepanjang masa oleh para cendekiawan dan filsuf? Bagaimana sejarah panjang konsep ketuhanan yang dijawab dengan logika Al-Quran? Penasaran? Konsep ketuhanan telah menjadi tema penting dalam filsafat sepanjang sejarah. Para filsuf yang kita kenal seperti Aristoteles mengenalkan konsep penggerak pertama, unmoved mover, yaitu entitas yang menyebabkan gerakan dan perubahan di alam semesta, tanpa digerakkan oleh apapun. Tuhan menurut Aristoteles adalah makhluk yang murni, aktual, tidak berubah, dan menjadi tujuan akhir dari segala sesuatu. Sedangkan Plato menganggap Tuhan sebagai bentuk kebaikan tertinggi, form of the God. Menurutnya, Tuhan adalah sumber dari segala kebaikan dan kebenaran, yang menjadi dasar bagi realitas yang sempurna dan kekal. Ada juga paham dari seorang filsuf dan teolog terbesar dalam tradisi Katolik. Thomas Aquinas dalam teorinya Summa Theologica mengembangkan 5 ways untuk membuktikan 5 jalan menuju pembuktian akan keberadaan Tuhan. Bagi Aquinas, Tuhan adalah makhluk yang niscaya, tak terbatas dan puncak dari segala eksistensi. Selanjutnya juga filsuf rasionalis René Descartes yang berargumen bahwa konsep Tuhan sebagai makhluk yang maha sempurna ada dalam pikiran manusia dan tidak mungkin berasal dari manusia sendiri. Oleh karena itu, Tuhan pasti ada. Dalam Meditations of First Philosophy, ia menggunakan argumen ontologis dan kausalitas untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Selanjutnya, konsep panteisme yang dikembangkan oleh Baruch Spinoza, di mana Tuhan dan alam semesta adalah satu dan sama. Menurut Spinoza, Tuhan bukan makhluk personal, melainkan substansi tunggal yang mencakup segala sesuatu. Ia berpengaruh besar dalam pemikiran modern, terutama dalam filsafat agama, etika, dan politik. Pandangannya tentang Tuhan sebagai hukum alam menjadi dasar bagi banyak pemikiran ilmuwan dan filsuf modern, termasuk Albert Einstein. Einstein tidak percaya pada Tuhan personal, seperti dalam agama teistik. Ia cenderung mengadopsi pandangan Spinoza di mana Tuhan dipahami sebagai tatanan rasional dan hukum-hukum alam. Einstein sering mengatakan bahwa kekaguman terhadap keteraturan kosmos adalah bentuk religiusitas tersendiri. Konsep ketuhanan dalam filsafat sangat beragam, mulai dari Tuhan personal yang aktif dalam penciptaan dan pemeliharaan alam semesta, hingga konsep impersonal seperti dalam panteisme Spinoza. Perdebatan ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang Tuhan sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran manusia tentang eksistensi, moralitas, dan makna hidup. Berdasarkan logika Al-Quran, setiap manusia pasti ada sesuatu yang dipertuhankannya. Dengan demikian, orang-orang komunis pada hakikatnya bertuhan juga. Hal ini tentu saja, karena hakikat Tuhan berasal dari kata ilah. Dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia. Contoh ayat-ayat ini menunjukkan bahwa perkataan ilah bisa mengandung arti berbagai benda, baik abstrak berupa nafsu atau keinginan pribadi, maupun benda konkret, Fir'aun atau penguasa yang dipatuhi dan dipuja. Perkataan ilah dalam Al-Quran juga dipakai dalam bentuk tunggal, mufrad, ilahun, ganda, mutsanna, ilahaini, dan banyak jamak, alihatun. Berdasarkan logika Al-Quran, dapat dipahami bahwa Tuhan ilah ialah sesuatu yang dipentingkan, dianggap penting oleh manusia sedemikian rupa, sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Oleh karena itu, tidak bertuhan atau ateis tidak mungkin terjadi sepenuhnya pada manusia. Karena perkataan dipentingkan harus dipahami dalam arti luas. Tercakup di dalamnya yang dipuja, dicintai, diagungkan, diharap-harapkan dapat memberikan kemaslahatan atau kegembiraan dan termasuk pula sesuatu yang ditakuti akan mendatangkan bahaya atau kerugian. Menurut Ibnu Taimiyah, Al-Ilah ialah yang dipuja dengan penuh kecintaan hati. Tunduk kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, takut dan mengharapkannya kepadanya tempat berpasrah ketika berada dalam kesulitan, berdoa dan bertawakal kepadanya untuk kemaslahatan diri, meminta perlindungan dan padanya, dan menimbulkan ketenangan di saat mengingatnya dan terpaut cinta kepadanya. Berdasarkan definisi ini, dapat dipahami bahwa Tuhan itu bisa berbentuk apa saja yang dipentingkan oleh manusia. Yang pasti, manusia tidak mungkin ateis atau tidak mungkin tidak bertuhan.
Dalam teori pemikiran Barat tentang Tuhan yang disebut dengan teori evolusionisme yang dikemukakan oleh Max Muller, kemudian dikemukakan oleh E.B. Taylor, Robertson, Smith, Lubox, dan Javans, proses perkembangan pemikiran tentang Tuhan menurut teori evolusionisme terdiri menjadi 5 bagian. Pertama, dinamisme. Paham ini menganggap manusia sejak zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula, sesuatu yang berpengaruh tersebut ditujukan pada sebuah benda yang dianggap memiliki pengaruh positif dan negatif. Di bangsa Melanesia biasanya disebut mana, di bangsa Melayu disebut tuah, dan di bangsa India disebut sakti mana, yang artinya adalah kekuatan gaib yang tidak dapat dilihat atau diindra dengan panca indera. Oleh karena itu dianggap sebagai sesuatu yang misterius. Meskipun mana tidak dapat diindra, tetapi ia dapat dirasakan pengaruhnya. Kedua, animisme. Masyarakat primitif percaya adanya peran roh dalam hidupnya. Setiap benda yang dianggap memiliki dampak positif atau baik dianggap memiliki roh yang tetap aktif sekalipun benda tersebut telah mati. Oleh karena itu, roh dianggap sebagai sesuatu yang selalu hidup, mempunyai rasa senang, rasa tidak senang, serta mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Menurut kepercayaan ini, agar manusia tidak terkena efek negatif dari roh-roh tersebut, manusia harus memenuhi atau menyediakan kebutuhan roh, baik berupa sajian-sajian yang sesuai dengan saran dukun yang dipercaya sebagai salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan roh. 3. Politeisme. Paham ini muncul akibat dari ketidakpuasan manusia karena terlalu banyak sanjungan dan pujaan yang diberikan terhadap roh, dari kepercayaan dinamisme dan animisme. Kemudian mereka memiliki paham roh yang lebih dari yang lain, dengan sebutan dewa. Dewa memiliki tugas dan kekuasaan tertentu, sesuai dengan bidangnya. Ada dewa yang bertanggung jawab terhadap cahaya, ada yang membidangi masalah air, ada yang membidangi angin, dan lain sebagainya. Keempat, hinoteisme. Setelah munculnya beberapa manusia yang menjadi kaum cendekiawan, kepercayaan manusia mulai meningkat, menjadi lebih definitif karena ketidakpuasan pada kaum cendekiawan mereka melakukan seleksi dari dewa-dewa yang diakui. Hingga muncul pemikiran bahwa satu bangsa hanya mengakui satu dewa yang disebut dengan Tuhan. Namun, manusia masih mengakui Tuhan bangsa lain. Kepercayaan satu Tuhan untuk satu bangsa disebut henoteisme atau Tuhan tingkat nasional. Terakhir, monoteisme. Dalam monoteisme hanya diakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Bentuk monoteisme ditinjau dari filsafat ketuhanan terbagi dalam 3 paham, yaitu deisme, panteisme, dan teisme. Lalu seiring berjalannya waktu berkembang teori evolusionisme sendiri atau kepercayaan terhadap Tuhan ditentang oleh Andrew Lang yang menekankan adanya monoteisme dalam masyarakat primitif. Dia mengemukakan bahwa orang-orang yang berbudaya rendah juga sama monoteismenya dengan orang-orang primitif. Mereka mempunyai kepercayaan pada wujud yang agung dan sifat-sifat yang khas terhadap Tuhan yang tidak mereka berikan kepada wujud yang lain. Dengan lahirnya pendapat dan berulang berangsur-angsur golongan evolusionisme menjadi reda. Dan sebaliknya, sarjana-sarjana agama terutama di Eropa Barat mulai menentang evolusionisme dan memperkenalkan teori baru untuk memahami sejarah agama. Mereka menyatakan bahwa ide tentang Tuhan tidak datang secara evolusi, tetapi dengan revolusi atau wahyu. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan pada penyelidikan bermacam-macam kepercayaan yang dimiliki oleh kebanyakan masyarakat primitif. Dalam penyelidikan didapatkan bukti-bukti bahwa asal-usul kepercayaan masyarakat primitif adalah monoteisme dan monoteisme sendiri berasal dari ajaran wahyu Tuhan, yang seiring kita kenal sebagai kelompok agama Abrahamik. Inilah yang menjadi landasan awal berpikir manusia untuk membuktikan keberadaan Tuhan di alam semesta. Imam Abu Hanifah membuktikan kekuasaan Allah dengan adanya bermacam-macam ragam kehendak manusia. Tetapi kadang-kadang kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini membuktikan adanya kekuasaan yang maha tinggi yang menguasai diri kita. Imam Malik membuktikan kekuasaan Allah dengan adanya manusia yang beragam-ragam bentuk, rupa, kulit, suara, kemauan, dan lain-lain. Namun tidak ada yang serupa. Kalau dipikirkan, tentu ada yang mengaturnya di luar batas kemampuan manusia, yaitu Zat yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i membuktikan kekuasaan Allah dengan memperhatikan dari sebuah jenis daun tumbuh-tumbuhan yang dapat berubah menjadi bermacam-macam benda. Umpamanya, apabila daun dimakan oleh ulat sutra, maka akan menjadi bahan kain yang halus, yang indah dipakai. Kalau daun tadi dimakan oleh seekor lembu, maka ia akan menjadi susu yang enak diminum dan besar manfaatnya untuk kesehatan kita. Imam Hambali membuktikan ada Zat yang Maha Kuasa itu dengan menjadikan makhluk-makhluk terutama manusia yang asalnya dari setitik sperma.
Akhirnya setelah mengalami proses yang ditentukan hingga menjadi manusia yang sempurna. Metode pembuktian adanya Tuhan melalui pemahaman dan penghayatan keserasian alam tersebut oleh Ibnu Rushd diberi istilah dalil ikhtira. Di samping itu, Ibnu Rushd juga menggunakan metode lain yaitu dalil inayah. Dalil inayah adalah metode pembuktian adanya Tuhan melalui pemahaman dan penghayatan manfaat alam bagi kehidupan manusia. Ada beberapa argumen atau dalil yang dapat membuktikan eksistensi Tuhan. Pertama, manusia telah ada dalam dunia, namun manusia mengakui bahwasannya dia terjadi bukan atas kehendaknya. Bukan dia yang menjadikan dirinya sendiri, bukan dia pula yang membuat anak. Bumi, tempat hidupnya pun bukan dia yang membuatnya. Semenjak dia lahir, sudah mendapati keberadaan bumi, langit pun telah menjadi atap tempat berlindung. Dan tangannya tidak pernah ikut membinanya. Menurut akal sehat, terlepas tinggi atau rendahnya kualitas akal manusia, akan terlintas dalam pikiran manusia bahwa segala yang ada di dunia ini ada yang menjadikannya. Ada yang Maha Kuasa, ada Tuhan, ada Allah. Adanya alam serta organisasinya yang menakjubkan dan rahasianya yang pelik memberikan penjelasan bahwa ada sesuatu kekuatan yang telah menciptakan suatu akal yang tidak ada batasnya. Setiap manusia normal percaya bahwa dirinya ada dan percaya pula bahwa alam ini ada. Dengan dasar itu dan dengan kepercayaan inilah dijalani setiap bentuk kegiatan ilmiah dan kehidupan. Jika percaya tentang eksistensi alam, maka secara logika harus percaya tentang adanya pencipta alam. Pernyataan yang mengatakan percaya adanya makhluk tetapi menolak adanya Khalik adalah suatu pernyataan yang tidak benar. Belum pernah diketahui adanya sesuatu yang berasal dari tidak ada tanpa diciptakan. Segala sesuatu bagaimanapun ukurannya pasti ada penyebabnya. Oleh karena itu, bagaimana akan dipercaya bahwa alam semesta yang demikian luasnya ada dengan sendirinya tanpa pencipta? Bangsa Arab yang mula-mula menerima Al-Quran dalam masyarakat yang masih sederhana dianjurkan melihat unta. Bagaimana ia diciptakan? Melihat langit, bagaimana ia ditinggikan? Melihat gunung, bagaimana ia dipancangkan? Dan melihat bumi, bagaimana ia dihamparkan? Berdasarkan logika Al-Quran, setiap manusia pasti ada sesuatu yang dipertuhankannya. Dengan demikian, orang-orang komunis pun pada hakikatnya bertuhan juga. Oleh karena itu, dengan melihat kejadian alam di sekelilingnya, setiap orang atau setiap bangsa yang berakal akan bertanya, siapa yang menjadikan semua ini? Dan jawabannya adalah, Allah, Tuhan Sang Maha Pencipta. Ini menjadi bukti keberadaan alam semesta dan seisinya adalah bukti adanya Tuhan. Pembuktian selanjutnya adanya Tuhan, yang kedua adalah keteraturan dan keserasian di alam. Lihatlah pula alam di sekeliling kita, sampai ke segala penjuru arah. Lihat benda dengan masing-masing karakteristiknya. Lihatlah pohon mangga. Buahnya akan tetap terasa mangga walaupun dia tumbuh dalam setumpuk tanah yang sama dengan pohon durian. Matahari yang terbit setiap pagi dan terbenam setiap petang, perubahan posisi dan bias cahaya bulan sejak bulan sehari, lalu purnama, lalu sesup lagi, dan juga bintang di langit yang seakan bergilir datang. Kesemua itu berselang-seling menurut aturan tertentu. Akhirnya, ke sudut manapun manusia melihat dan menghadapkan mukanya, tampaklah bahwa segala sesuatu ada yang mengaturnya dan ada yang memeliharanya. Sudah pasti yang mengatur dan memelihara itu sangat pintar, sangat teliti, tidak lalai, dan tidak tidur. Adanya aturan, pasti ada yang menjadi pengatur, penjaga, dan pemelihara. Dialah Tuhan, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai abad ke-19, pendapat yang mengatakan bahwa alam menciptakan dirinya sendiri, yakni alam bersifat azali, masih banyak mengikutnya. Tapi setelah ditemukan hukum kedua termodinamika, second law of thermodynamics, pernyataan ini telah kehilangan landasan berpijak. Hukum tersebut yang dikenal dengan hukum keterbatasan energi atau teori pembatasan perubahan energi panas membuktikan bahwa adanya alam tidak mungkin bersifat azali. Hukum tersebut menerangkan bahwa energi panas selalu berpindah dari keadaan panas beralih menjadi tidak panas. Sedang kebalikannya tidak mungkin, yakni energi panas tidak mungkin berubah dari keadaan tidak panas menjadi panas. Perubahan energi panas dikendalikan oleh keseimbangan antara energi yang ada dengan energi yang tidak ada. Bertitik tolak dari kenyataan bahwa proses kerja kimia dan fisika di alam terus berlangsung, serta kehidupan tetap berjalan. Terbukti secara pasti bahwa alam tidak bersifat azali. Seandainya alam ini azali, maka sejak dulu alam sudah kehilangan energinya, sesuai dengan hukum tersebut, dan tentu tidak akan ada lagi kehidupan di alam ini. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu bentuk pembuktian adanya Tuhan dengan pendekatan fisika yang membuktikan pasti ada yang menciptakan alam, yaitu Tuhan. Yang terakhir, pembuktian adanya Tuhan dengan pendekatan astronomi. Benda alam yang paling dekat dengan bumi adalah bulan, yang jaraknya dari bumi sekitar 240.000 mil, yang bergerak mengelilingi bumi dan menyelesaikan setiap edarnya selama 29 hari sekali.
Demikian pula bumi yang terletak 93 mil dari matahari berputar pada porosnya dengan kecepatan 1000 mil per jam dan menempuh garis edarnya sepanjang 190 juta mil setiap setahun sekali. Di samping bumi terdapat gugus 9 planet tata surya, termasuk bumi yang mengelilingi matahari dengan kecepatan luar biasa. Matahari tidak berhenti pada satu tempat tertentu, tetapi ia beredar bersama-sama dengan planet-planet dan asteroid mengelilingi garis edarnya dengan kecepatan 600.000 mil per jam. Di samping itu, masih ada ribuan sistem selain sistem tata surya kita dan setiap sistem mempunyai kumpulan atau galaksi sendiri-sendiri. Galaksi-galaksi tersebut juga beredar pada garis edarnya. Galaksi di mana terletak sistem matahari kita beredar pada sungguhnya dan menyelesaikan edarnya sekali dalam 200 juta tahun cahaya. Dengan memperhatikan sistem yang luar biasa dan organisasi yang teliti ini, logika manusia akan berkesimpulan bahwa mustahil semua ini terjadi dengan sendirinya. Dapat disimpulkan bahwa di balik semua itu ada kekuatan maha besar yang membuat dan mengendalikan sistem yang luar biasa tersebut. Kekuatan maha tersebut adalah Tuhan. Pengetahuan tentang Tuhan hanya mungkin diperoleh secara pasti apabila melalui pemberitaan wahyu atau revelation. Pengetahuan itu mustahil didapat dengan pemikiran akal semata. Mengapa? Karena pemikiran manusia lemah atau daif untuk menduga masalah ketuhanan kalau ia hanya berjalan sendirian. Pikiran manusia sifatnya nisbi, sedang Tuhan sifatnya mutlak. Mungkin saja pikiran manusia dapat mengenal Tuhan dengan jalan pemikiran filsafat dengan menelaah dan merenungkan terhadap alam semesta yang melingkupi hidupnya atau terhadap dirinya sendiri. Seperti pemikiran Socrates, Aristoteles, dan banyak filsuf lainnya. Dengan pemikiran filsafat mereka menemukan Tuhan yang diistilahkan oleh Aristoteles sebagai sebab pertama, akan tetapi Tuhan yang mereka temukan dengan jalan filsafat semata berakhir dengan lumpuhnya Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan yang ia temukan itu selanjutnya tidak berfungsi. Dia menemukan lalu meyakini adanya Tuhan, tetapi keyakinan itu kemudian menjadi mati. Karena dia tidak bisa membuktikan imannya di dalam keseluruhan hidupnya. Padahal iman itu harus dibuktikan. Pembuktian ialah adanya jalan menyembah dan mengabdi kepadanya. Tuhan memiliki undang-undang yang harus dipatuhi, perintah-perintah yang wajib dilaksanakan, tapi juga ada larangan-larangannya yang harus dijauhi. Dapatkah manusia dengan akalnya semata mengenal semua ini lengkap dengan sistem iman dan ibadah yang benar? Tentu saja mustahil. Jawabannya adalah akal itu sendiri semua, itu hanya dapat dikenal dengan pasti melalui wahyu. Begitu juga kelumpuhan Tuhannya kaum deisme. Tuhan aliran ini hanya sekedar Tuhan, bukan faktor yang aktif dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak perlu disembah dan ditaati perintahnya. Dapatkah seorang hanya dengan percaya saja, tidak dengan patuh dan tunduk? Adalah sama halnya dengan seorang yang mengaku warga negara Indonesia, menyatakan percaya kepada pemerintahan, negara atau presidennya, dan percaya pula kepada konstitusi dan undang-undangnya, akan tetapi kenyataannya hidupnya tidak mematuhi negara. Tentu orang tersebut dianggap berbahaya dan bisa disebut pemberontak kepada undang-undang dan pemerintah. Seperti halnya orang-orang zalim yang dengan tidak tahu dirinya melakukan berbagai tindakan kecurangan dan korupsi akhir-akhir ini. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah dasar negara Republik Indonesia yang termaktub dalam Pancasila Sila Pertama dan Undang-Undang 1945 Pasal 29 Ayat 1. Jadi jelas bahwa keyakinan bangsa Indonesia adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, segala paham yang bertentangan dengan kepercayaan tersebut, lebih-lebih ateisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, tentu tidak punya hak hidup dalam negara Republik Indonesia. Jika menggunakan logika dasar Al-Quran, sebenarnya konsepsi tentang ketuhanan Yang Maha Esa dalam Islam tertuang dalam konsep Tauhid. Tauhid itu adalah ajaran sepanjang sejarah manusia, ajaran dari tiap-tiap nabi dan rasul, terutama bagi para pemeluk agama Abrahamik. Sejak dari Nabi Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, Isa alaihissalam, sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tauhid adalah awal dan akhir dari seruan Islam. Ia adalah suatu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, faith in the unity of God. Keimanan pada keesaan Allah yang dikenal dengan istilah tauhid dibagi menjadi dua, yaitu tauhid teoritis dan tauhid praktis, di mana tauhid teoritis membahas tentang keesaan zat, sifat, dan perbuatan Tuhan. Pembahasan keesaan ini berkaitan dengan kepercayaan, pengetahuan, persepsi, dan pemikiran atau konsep tentang Tuhan. Konsekuensi logis tauhid teoritis adalah pengakuan yang ikhlas bahwa Allah adalah satu-satunya wujud mutlak, sumber semua wujud. Adapun tauhid praktis disebut juga tauhid ibadah yang berkaitan dengan amal ibadah manusia. Tauhid praktis merupakan terapan dari tauhid teoritis.
Kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, lebih menekankan pengertian tauhid praktis atau tauhid ibadah adalah ketaatan hanya kepada Allah. Dengan kata lain, tidak ada yang disembah selain Allah, atau yang berhak disembah hanyalah Allah semata dan menjadikannya tempat tumpuan hati dan tujuan segala gerak dan langkah. Selama ini, pemahaman tentang tauhid hanyalah dalam pengertian beriman kepada Allah. Tuhan yang Maha Esa mempercayai saja keesaan zat, sifat, dan perbuatan Tuhan tanpa mengucapkan dengan lisan serta tanpa mengamalkan dengan perbuatan. Tidak dapat dikatakan seorang yang sudah bertauhid secara sempurna. Dalam menegakkan tauhid, seseorang harus menyatukan iman dengan amal, konsep dan pelaksanaan, pikiran dan perbuatan, serta teks dan konteks. Dengan demikian, bertauhid adalah mengesahkan Tuhan dalam pengertian yakin dan percaya kepada Allah melalui pikiran, membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Suatu kepercayaan yang menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang menciptakan, memberi hukum-hukum, mengatur, dan mendidik alam semesta ini. Sebagai konsekuensinya, maka hanya Tuhan, itulah satu-satunya yang wajib disembah, dimohon petunjuk dan pertolongannya, serta yang harus ditakuti. Bahwa Tuhan itu zat yang luhur dan segala-galanya, hakim yang maha tinggi, yang tiada terbatas, yang kekal, yang tiada berubah-ubah, yang tiada kesamaannya sedikit pun di alam ini, sumber segala kebaikan dan kebenaran, yang maha adil dan suci. Tuhan itu bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya makna tauhid adalah membebaskan manusia dari 1001 macam belenggu kejahatan duniawi. Tauhid membebaskan manusia dari penjajahan, perbudakan, dan penghambaan, baik oleh sesama manusia maupun oleh hawa nafsu dan harta benda. Karena dengan tauhid, manusia hanya akan menghambakan dirinya kepada Allah semata. Dengan jiwa tauhid yang tinggi, seseorang akan bebas dari belenggu-belenggu ketakutan dan duka cita dalam kemiskinan harta benda. Karena yakin bahwa tiap binatang melata di bumi ini pun dari Tuhan jugalah rezekinya. Kewajiban bagi kita manusia ialah bekerja dan berusaha sambil berdoa. Hasilnya di tangan Tuhan sendiri. Tauhid juga membebaskan manusia dari ikatan-ikatan kursi, kedudukan, dan jabatan. Sebab tauhid menyadarkan manusia bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menaik turunkan seseorang dari kursi dan jabatannya. Dan Tuhan berkuasa memuliakan atau menghinakan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala kemuliaan. Tauhid juga akan membebaskan manusia dari perasaan takut mati. Tauhid menyadarkan manusia bahwa persoalan mati adalah di tangan Tuhan, dan setiap yang berjiwa pasti mengalami mati. Mati adalah pintu gerbang yang setiap makhluk akan lewati. Seorang muslim harus memiliki keberanian, berani berpihak kepada kebenaran dan keadilan, berani hidup juga berani mati demi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, tauhid akan membebaskan manusia dari perasaan keluh kesah, bingung menghadapi persoalan hidup dan keputusasaan. Dengan tauhid, seorang muslim memiliki jiwa besar, tidak berjiwa kerdil, memiliki jiwa yang agung dan tenang atau tumakninah. Jadi, tauhid memberikan kebahagiaan hakiki kepada manusia di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Pendidikan tentang tauhid sangat penting bagi manusia, terutama bagi generasi muda yang merupakan cermin dan harapan masa depan. Sebagai inti dari ajaran Islam, tauhid menegaskan keesaan Allah dalam segala aspek kehidupan. Konsep ini menuntut seorang muslim untuk hanya bergantung, beribadah, dan meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tauhid bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ibadah, hukum, moral, dan sosial. Seorang muslim yang benar-benar memahami tauhid akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber hukum pedoman hidup dan tempat bergantung. Pembagian tauhid terdiri dari 3 bagian. Allah adalah satu-satunya pencipta, penguasa, dan pemelihara alam semesta. Semua yang terjadi di dunia ini berada dalam kehendak dan kekuasaannya. Tidak boleh percaya pada kekuatan lain yang bisa menandingi Allah, seperti dukun, ilmu hitam, atau praktik syirik lainnya. Itulah tauhid rububiyah. Hanya Allah yang layak disembah dan dijadikan tempat bergantung. Larangan menyembah selain Allah seperti berdoa kepada kuburan wali, meminta bantuan kepada jin, atau melakukan ritual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hanya Allah yang berhak disembah. Tidak boleh ada ibadah kepada selainnya. Disebut tauhid uluhiyah. Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis.
tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk atau menolak sifat-sifatnya. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna tanpa menyerupai makhluk. Itulah tauhid asma wa sifat. Namun sayangnya, di era sekarang ini, kondisi tauhid dalam masyarakat muslim masih mengalami banyak kemunduran pemahaman dan pengalaman. Konsep tauhid masih menghadapi berbagai tantangan dan berbagai masalah yang sering kita jumpai terjadi di antara kita. Seperti masih banyak orang yang masih percaya kepada orang pintar alias dukun, ramalan, atau praktik mistis yang bertentangan dengan tauhid. Bahkan juga keyakinan terhadap benda-benda bertuah atau jimat sebagai pelindung. Selain itu, beberapa orang juga masih banyak salah kaprah menganggap wali atau orang suci memiliki kekuatan untuk mengabulkan doa. Bahkan menjadi dogmatisme yang bahayanya melekat pada kepercayaan mereka untuk bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya juga dengan praktik ziarah kubur yang berlebihan, hingga meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal. Nauzubillah. Bahkan di era ini, kehidupan masyarakat Muslim semakin menjauh dari nilai-nilai Islam. Seringkali kita melihat banyak dari mereka yang mulai lebih mengandalkan kekuatan duniawi seperti harta, jabatan, dan teknologi karena pengaruh budaya sekuler dan liberal. Ada yang menolak sebagian sifat Allah dengan alasan rasionalisme berlebihan, seperti fenomena berbagai paham generasi muda saat ini yang FOMO menjadi seorang agnostik, tanpa paham dan mempelajari agamanya terlebih dahulu dengan baik. Parahnya juga ada yang menyerupakan Allah dengan makhluk atau benda sehingga jatuh ke dalam paham yang keliru dan tidak lagi memiliki iman mempercayai keberadaan Allah, sehingga menyebabkan kelumpuhan takwanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman tauhid ini adalah inti dari keimanan dalam Islam dan menjadi dasar dalam menjalani kehidupan seorang muslim. Keimanan ini harus diwujudkan dengan tidak melakukan salah satu dosa besar seperti menyekutukan Allah, karena syirik tidak akan diampuni jika tidak bertaubat sebelum meninggal. Oleh karenanya, sangat penting untuk menyebarluaskan pemahaman tentang konsep tauhid kepada setiap muslim dari berbagai usia, agar mereka tumbuh dengan pemahaman yang benar tentang Allah. Tauhid bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus belajar dari kehidupan Rasulullah dalam mengajarkan dan menegakkan tauhid di tengah masyarakat. Tauhid bukan sekedar teori, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan mengamalkan tauhid dengan benar, seorang muslim akan memiliki hati yang kuat, jiwa yang tenang, dan hidup yang lebih bermakna karena sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Iman kepada Allah adalah rukun pertama yang mencakup tauhid dalam segala aspek. Iman tanpa tauhid yang benar akan cacat. Misalnya jika seorang percaya kepada Allah tetapi masih bergantung kepada selainnya. Orang yang bertauhid dengan benar akan memiliki takwa yang kuat, karena dia menyadari bahwa Allah selalu mengawasi perbuatannya. Takwa adalah bentuk nyata dari tauhid dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menjauhi dosa dan menjalankan amal saleh. Semakin tinggi tauhid seorang, semakin tinggi pula tingkat ketakwaannya. Iman sebagai keyakinan dalam hati dan takwa sebagai bentuk pengamalannya dalam kehidupan. Kesimpulannya, tauhid sebagai inti dari iman dan takwa. Karena seseorang tidak bisa disebut benar-benar beriman atau bertakwa jika masih menyekutukan Allah. Semakin kuat tauhid seseorang, semakin tinggi pula keimanannya dan semakin besar ketakwaannya. Jadi tauhid bukan hanya soal teori, tetapi harus diwujudkan dalam keimanan yang benar dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa nih kalian jelasin konsep ketuhanan dalam Islam berupa tauhid yang diwujudkan tidak hanya dalam keimanan, tapi juga ketakwaan. Bagaimana logika bertuhan yang kalian anut? Sudah adakah jawaban logis yang bisa meyakinkan konsep ketuhanan kalian? Kalau belum, konsep ketuhanan yang kita bahas kali ini bisa jadi jawabannya. Jangan lupa like dan komen logika bertuhan apa yang kalian anut. Mari kita diskusikan lebih lanjut di kolom komentar ya. Subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian bisa update terus kalau ada video baru dari kita. Ciao!